kalau saya menulis langsung terbayang di kepala saya Teh, dan saya merasa tuh setiap tulisan-tulisan saya itu saya rasakan utang saya Hmm. lunas, omset saya masuk 10 juta, pembeli saya rame sekali saya gituin. Wah, hari ini belum buka toko udah ditungguin, di grup pesanan banyak. Seperti saya rasakan seperti saya tulis semuanya Teh. Dan malamnya saya tulis, saya buka toko, tidak tahu kebetulan atau bagaimana terjadi saya dapat pembeli bahkan 17 juta. Sadari dirimu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SDE semua, semoga semua dalam kondisi yang benar-benar baik. Hari ini kita menyimak kajian kembali bersama Teh Feby. Semoga channel ini mampu menemani jiwa teman-teman yang sepi, mampu membersamai para sahabat yang lagi bersantai. Daripada bengong, mending kita belajar bersama Teh Feby. Dan semoga ilmu yang diberikan Teh Feby bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan Teh Feby senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan, sehingga tetap bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada sahabat semua. Sahabat, di video kali ini, Teh Feby membagikan sebuah kisah inspiratif dari Mbak Eka asal Papua. Dalam testimoninya, Mbak Eka menceritakan bahwa sebelum mengikuti proses perubahan pola pikir dan pengelolaan emosi yang ia pelajari, omset usahanya sebelumnya belum mencapai 5 juta rupiah per hari. Namun, setelah menjalani proses daily rutin tersebut secara konsisten dan menerapkannya dalam kehidupan serta bisnisnya, ia mengaku omset hariannya meningkat hingga sekitar 10 juta rupiah. Bagi Teh Feby, kisah ini bukan sekedar tentang angka, melainkan tentang perubahan cara berpikir, keyakinan, dan tindakan yang menurut pengalaman Mbak Eka ikut mempengaruhi perjalanan usahanya. Tentu saja, setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda, bergantung pada kondisi, usaha, dan proses yang dijalani masing-masing. Yuk kita simak videonya dan bisa kita ikutin caranya. Online dari Papua, wah luar biasa. Halo, Mbak Saya akan Eka. mengajarkan seperti itu. Silakan, Mbak. Halo Mbak Eka sayang. Ini sebelum meeting HR ya, katanya tidak pernah fokus, terus gampang panik, terus selalu merasakan takut atau was-was. Halo Manifestasinya itu semuanya. sebenarnya. Oh, udah ada Teh. Iya. Halo Mbak Halo. Eka. Oke, halo. Iya, Iya, nanti sharing ke welcome. Teteh ya dan teman-teman semua. Katanya omsetnya naik nih Teh Baik, di baik. usahanya. Nanti langsung dipandu Halo. sama Teteh ya. Aduh, Iya, sayang. Iya, iya. Oke, oke. Kedengaran Saya nggak, serahkan ke Kak? Teteh. Boleh. Kedengaran, saya serahkan ke Teteh ya. Boleh. Nggih, ya, Boleh. siap. Sayangku, Monggo Mbak Eka dan Teteh. boleh Ya, cerita Teteh, nggak kamu halo. sebelumnya gimana sebelum jalani 30 hari daily rutin sadar nafas syukur dan lain-lain, kamu gimana sebelumnya? Terus pada Sebelumnya, akhirnya itu mau berproses, boleh cerita nggak sayang? Silahkan. boleh. Sebentar ya, Teh, sebentar. Saya lagi di kasir. Aman. Jadi sebelumnya saya tuh orangnya tuh panikan, Teh. Panikan. Terus suka cemas karena memang kan di banyak utang ya. Waktu sebelum saya masuk Abundance Revolution Batch 26 itu saya punya kecemasan yang sangat tinggi dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut kelasnya Teh Feby. Nah, setelah saya ikut kelasnya Teh Feby, saya tuh mengalami kesulitan karena saya susah menggambarkan di kepala saya membayangkan gitu Teh. Jadi saya suka quantum jam, saya tulis di buku. Nah, saya beli satu buku, saya buat namanya buku ajaib. Oke, good. Ya, jadi saya tulis semuanya dan saya praktekkan daily rutin 30 hari. Setiap ada hal-hal yang trigger tuh langsung saya rilis. Saya duduk tenang, duduk hening, ambil jeda, langsung saya rilis. Jadi saya tidak kasih waktu yang berlama-lama begitu. Saya coba rilis, terus saya tulis semuanya. Nah, yang paling ajaib itu saya kan baru buka toko di sini. Waktu itu saya pingin sekali punya omset 10 juta per hari. Karena kan ada utang yang mau dibayar, jadi saya membayangkan kalau pemasukan saya 10 juta per hari,
wah enak nih bayarnya begini, bisa nutup ini begitu kan. Jadi akhirnya saya menulis, karena kalau saya menulis langsung terbayang di kepala saya dan saya merasa tuh setiap tulisan-tulisan saya itu saya rasakan utang saya lunas, omset saya masuk 10 juta, pembeli saya rame sekali saya gituin. Wah hari ini belum buka toko udah ditungguin, di grup pesanan banyak. Seperti saya rasakan seperti saya tulis semuanya teh. Dan malamnya saya tulis, saya buka toko, tidak tahu kebetulan atau bagaimana terjadi saya dapat pembeli bahkan 17 juta. Tepuk tangan dulu buat Mbak Eka. Wow. Nah, tapi saya ini teh, saya nulis itu dengan saya ingat dulu ikut Zoom juga. Teteh bilang kan kalau Al-Quran diperes itu, ingat nggak sih teh? Ya betul, Jadinya diperes kan surat cinta. Al-Fatihah, diperes Iya. cuma cinta Iya. isinya. Rahman Cinta. Rahim. Dan saya ya, jadi saya cuma nulis di situ Bismillah, dan saya rasakan saya tidak pernah lagi panik dan khawatir karena saya tahu saya tuh sudah punya identitas yang baru. Jadi kalau saya ada rasa yang saya cemas atau panik lagi mengingat utang itu, sudah langsung saya rilis, oh saya salahnya di mana ya waktu kecil, saya punya masalah di mana gitu, saya rasakan terus saya rilis. Jadi saya tidak kasih jeda lama-lama, saya langsung duduk nulis. Jadi kebiasaan saya itu nulis. Mungkin tidak seperti ibu-ibu yang lain membayangkan, tapi saya tuh menulis. Jadi ketika ada perasaan itu muncul langsung saya tulis. Banyak sekali, dan sekarang hampir setiap hari omset 10 juta per hari. Allah, 10 juta per hari. Iya. Sesuai Nah, dengan dan itu- asumsi yang kamu tulis di buku asumsi itu. Iya betul teh. Jadi saya benar-benar bersyukur, dan setiap saya habis menulis saya cuma merasakan tuh kebahagiaan. Oh ya sudah terjadi, dan luar biasa benar-benar saya rasakan. Saya membayangkan pegang uang 10 juta itu, tapi saya tulis terima kasih kayak gini, terima kasih ya Allah 10 juta hari ini pembeli saya terima kasih, saya bersyukur sekali. Tapi ketika saya menulis tuh langsung kebayang memang. Terus pada saat kamu Dan menulis 40 triliun sel tubuhmu diajak bersensasi ya, merasakan itu sudah terjadi. Iya, benar, bahkan saya bisa membayangkan suara-suara kresek. Saya buka kresek, buka laci kelas. Wow. Jadi sedetail itu. Jadi saya yang tadinya tuh panikan sekarang sudah tidak panikan. Dan kemarin saya quantum jam kan pingin punya gudang, ngebayangin aja dulu gitu gimana kalau saya tuh belanjanya, kan saya di pedalaman Papua ya teh, di pedalamannya. Jadi di sini tuh kalau mau ke kabupaten 8 jam, ke provinsi. Jadi saya ngebayangin gimana kalau rasanya punya belanja banyak, punya stok gitu. Saya tulis deh. Dan lucunya dalam waktu 1 minggu uang yang saya kumpulkan cukup untuk belanja 400 karton barang. Ya Allah Eka, kamu keren banget sih, Masya Allah. Lihat deh saya. Diceritain nggak Eka? Pagi hari kamu sadar nafas syukur jalan? Ya, bangun tidur saya duduk dulu, kan anak-anak masih tidur, saya duduk dulu. Saya ngikutin dari rutin yang Teteh ajarkan. Saya sadar nafas syukur, terus saya berdoa, saya doakan orang-orang yang semisalnya hari ini ada yang nyebelin, saya doakan, terus saya doakan pembeli saya, seperti itu. Sadar nafas syukur, bangun tidur dan mau tidur, nanti saya quantum jam nulis lagi begitu. Dan akhirnya lama-lama tuh sudah kayak terbiasa dan tidak perlu terlalu banyak menulis lagi. Intinya tuh yakin aja kalau saya tuh, oh ya ternyata ada Tuhan, seperti itu. Cinta kan sudah semuanya, kan ini cinta tanpa batas, jadi tidak ada yang perlu diragukan gitu teh. Kalau saya gitu teh. Jadi benar-benar tenang sekali. Yang tadinya tuh mau tidur takut, lihat HP aja takut, ini utangnya besar loh saya ini teh, 700 juta. Tapi lucunya belum selesai ditawarin lagi malahan sama pihak-pihak itu, karena lancar membayar. Jadi cuma dalam 1 bulan dengan kebiasaan sadar nafas syukur dan kamu menyadari dalam kesadaran identitas baru. Iya. Menulis dan ada hal yang saya lakukan tuh teh, mungkin lucu. Kan saya pelihara ikan.
Jadi setiap sebelum saya berangkat toko, saya kasih makan ikan itu. Terus saya ngomong sama ikan yang makan, ya kalian begitu. Kalau lancar rezekinya, aku ngomong-ngomong gitu. Nanti saya besarin kolamnya kayak gitu. Terus buang beras di semut-semut kayak gitu. Oh, Terus itu setiap tabungan pagi semesta kalau kamu ya? Tabungan semesta kamu ya? iya, iya teh. Oke. Jadi terus kan kalau ada anak-anak Papua mau berangkat sekolah kan ngelewatin di depan rumah saya, kadang saya kasih jajan mereka. Pernah sekali tes ini benar-benar luar biasa karena waktu itu saya kehimpit sekali. Saya harus bayar uang 5 juta, harus store 5 juta di toko. 5 Iya. juta ini udah ditagih. Uang saya itu di rekening sudah tidak ada. Di dompet saya hanya ada 1 juta, jadi kurang 4 juta. Terus sudah mau buka toko, tapi waktu itu hari Minggu kan kami bukanya siang. Kalau hari Minggu pikiran pasti sudah tidak dapat gitu. Tapi ketika saya lihat ke langit, iya kan saya kan identitas baru ya. Ngapain saya panik? Kayak gitu, ngapain saya panik? Nggak apa-apa lah, coba saya tabung semesta, tapi benar-benar dengan keyakinan ada anak mau berangkat sekolah. Sambil lihat datangnya tuh dia lewat depan saya, terus saya kasih dia ini ada uang jajan 5.000 dari tante. Terus dia ngomong, makasih tante, semoga rezekinya lancar. Dan 30 menit kemudian ada pesan masuk di WA, orang pesan barang, totalnya dia tahu berapa? 8 juta. Langsung kebayar. Belum 30 menit kemudian. Ya, dari saya habis kasih anak itu uang, langsung 30 menit ada pesan masuk, pesan barang, totalnya itu 8 juta rupiah. Tidak lebihnya 2.000, 8 juta 2.000. Saya langsung ngomong, kok bisa ya kayak begini ya, kayak gitu. Ini kebetulan. Tapi karena sering coba, akhirnya sekarang penuh dengan keyakinan. Apapun yang saya kerja, saya taruh dengan bismillah. Dan benar-benar penuh dengan keyakinan. Jadi sudah tidak pernah ragu-ragu lagi. Ya itu yang Teteh bilang kan, kita penuh cinta gitu. Iya, karena Daily pada rutin saya dasarnya itu semua daily. udah ada dan tersedia gitu, Eka. Iya, ya itu juga Dan yang selalu di teman-teman pikiran saya. Iya, udah semua ada. sudah ada, terus ngapain Iya. saya takut? Nah, kalau hari ini dikasih berarti rezeki saya. Kalau tidak pasti besok ada. Aku selalu gitu teh. Terus suka nulis-nulis. Kalau misalnya terlalu parah itu saya nulis deh. Nulisnya tapi bukan yang nulis di sini, cuma nulisnya itu terima kasih ya Allah, akhirnya ini selesai begini-begini. Banyak deh. Selama ini habis ikut TT saya benar-benar bersyukur sekali. Toko saya sudah stabil, bahkan dalam 1 bulan ini saya sudah bisa setor kurang lebih 200 juta. Masya Allah. Yang tadinya angka itu nggak ada ya Kak? Maksudnya tadinya untuk mencapai angka itu kayak susah gitu ya Kak? Iya, karena kan Kak, kok mute Kak? Buka mute-nya. Ya, gimana Kak? Di sini kan saya kan ini teh toko grosir baru, jadi pesaing itu banyaknya. Jadi yang depannya itu ragu-ragu begitu, dan di awal kan kami ambil modal di bank. Ya. Jadi angka itu tuh tidak pernah terbayang di kepala saya teh kalau saya bisa dapat uang sebanyak itu. Dan luar biasanya sekarang malah 10 hari sudah bisa dapat segitu banyak. Banyak sekali. Sampai sekarang saya nggak bisa saking senangnya saya tuh teh, nanti saya foto. Di kamar saya ada foto Teh Feby. Saya foto karena saya bersyukur karena jadi saya jadi pribadi yang lebih tenang, lebih bersyukur, lebih banyak menghargai hal-hal kecil. Terus saya lebih banyak melihat sekeliling saya, kalau ya harus saling berbagi kan. Untuk jadi kita berkelimpahan lebih-lebih, kita harus bisa mengalirkan itu dengan baik. Betul, ya kan Teh? sayang. Abundant artinya aliran masuknya lancar masuk. Jangan lupa, abundance itu adalah sirkulasi aliran masuk dan keluar sama-sama terbuka pintunya dengan lancar. Itulah Dan saya paling suka arigato money juga Teh. Kalau misalnya saya ngapa-ngapain, mau belanja apa tuh, saya sekarang nggak pikir-pikir lagi. Pokoknya saya senang. Wah, terima kasih uang. Akhirnya karena ada kamu, saya jadi gini, bisa beli ini, tidak pelit lagi. Dulunya tuh saya pelit ya, karena kan berpikir utang banyak.
Jadi sekarang apa yang saya keluarkan bisa Sekarang kembali ngalirin lebih uang dari yang sedekah ya saya Kak, mau buat pembayaran, mau apapun, pokoknya sedekah mengalirkan cinta aja Iya, Kak. iya, mengalirkan Allahu cinta Akbar. aja. Ya Dan Allah ke orang Eka. tua, ya adik-adik, tidak pernah lagi perhitungan teh. Kalau dulunya saya perhitungan, sekarang tidak. Masya Allah. Eka, ketika kamu ada di titik ini, pay it forward ya Kak. Alirkan lagi cerita indah ini buat teman-teman yang lain, boleh ya? Boleh. Dan ceritakan lagi ini untuk orang-orang yang kamu sayang. Pelan-pelan mulai tularkan kepada anak kamu kebahagiaan dalam kehidupan ini, bahwa Allah itu baik, Allah itu ada, Allah itu Iya, selalu ada di setiap situasi kita dalam kondisi apapun. Yang tidak pernah meninggalkan kita adalah yang menciptakan kita. iya. Ada pesan Pokoknya nggak luar buat teman-teman yang lain Kak, ketika teman-teman masih ada yang Wah, tadi tuh looping banyak tadi tuh. Ada pesan apa Kak buat mereka untuk awal ya. bangkit mereka, Satu boleh nih, nggak Eka ini, kasih tips ke mereka? ini bicara tentang looping ya Teh. Waktu Ya. awal itu saya sempat ngalamin looping. Dia sempat lagi saya mau berhutang Teh. Sempat lagi itu. Tiba-tiba tuh buntu dan pengen ambil hutang lagi. Karena kan saya termasuk dikenal juga, dipercaya begitu Teh waktu itu. Tapi terus saya sadar loh, kok saya niatnya mau lunas, bukan mau nambah, ada apa ya gitu. Akhirnya tuh saya kembali memikirkan, oh ya waktu kecil itu saya pernah menyaksikan orang tua saya tuh susah cari uangnya. Mereka tuh suka pinjam uang juga begitu. Akhirnya saya rilis, saya coba untuk sabar. Saya sabar, oh ya ini tuh hanya apa sih, hanya numpang lewat begitu. Pasti nanti rezekinya ada lagi. Seperti itu Teh. Dan benar, Jadi, akhirnya saya tidak ambil pinjam ambil. itu, malah uang datang lagi Teh. Pesanan masuk lagi begitu. Nah, buat teman-teman mungkin kalau dari saya, pesan saya tuh seperti yang Teteh bilang, segala sesuatu juga tuh butuh tindakan, butuh keyakinan penuh, dan ya harus sering-sering rilis biar lebih tenang. Karena kalau kita cuma membayangkan tapi kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa bertindak, kan ada berani ambil langkah ya Teh, kalau tidak salah itu langkah kecil. Betul. Berani ambil langkah kecil. Betul. Iya. Nah, itu saya buat teman-teman mungkin harus berani ambil langkah kecil walaupun sedikit, tapi pasti berpengaruh. Karena itu yang saya lakukan Teh, dan saya bersyukur sekali 1 bulan ini saya sudah semenjak ikut ini, selesai 1 minggu setelah ikut kelas Teteh nih, saya benar-benar tenang Teh. Saya tidak pernah panik saat mau ketemu siapapun lagi, dan telepon yang masuk semua saya bisa hadapin, bicara dengan cinta. Saya sudah ngebayangin, misalnya ada yang telepon namanya ini udah sending love lagi Teh sama dia. Pokoknya sending love, yang mau nagih utang di sending love. Iya, saya sending love. Jadi misalnya ada sales, contoh nanti mau datang sales ini nih, oh saya udah ngebayangin, oh ini salesnya mau datang, nanti dia ngomongnya harus seperti ini, baik-baik, oh dia menawarkan baik, tidak seperti yang ini. Dan betul Teh, malah mereka sopan-sopan jadinya. Jadi saya yang tadinya ragu-ragu, jadi sekarang malah penuh keyakinan, karena ya itu tadi Teh, Allah tuh maha baik, semua sudah disediakan, tinggal kita ngambilnya gimana caranya, dengan tindakan kecil tadi itu, dengan penuh keyakinan, seperti itu Teh. Dan jangan lupa tabungan semesta. Tabungan semesta banyak, dan jangan lupa kesadaran tentang siapa dirimu ya Kak ya. Kalau lagi mentok-mentok, balik lagi kamu siapa, balik lagi kamu siapa gitu ya. Kalau ada sesuatu yang meragukan, misalnya ada masalah, teman-teman jangan langsung mungkin berpikir, karena kan biasanya kita ya berpikir kok begini ya, sudah ikut kelas ini begini. Mungkin baiknya ambil waktu, duduk, terus tarik nafas, sadar nafas, syukur lagi. Jadi saya tuh bisa sadar nafas syukur 4 kali sehari. Kan. Dulu aku awal-awal sadar nafas syukur sehari bisa 9 kali Kak. Bangun tidur, sholat 5 waktu, mau tidur, tahajud, terus duha 9 sehari. Dulu awal-awal ya, kesininya udah lebih sedikit. Saya Teh, karena saya bilang wah ini rasanya kalau cuma mau tidur dan bangun tidur kurang. Jadi di sela-sela saya jualan pun Teh, di sela-sela lagi banyak orang pun saya bisa tarik nafas, oh ya ini ada masalah lagi, ini kayaknya ada kode pos lagi yang mau masuk apa lagi gitu. Sadar, bersyukur terus pokoknya.
Saya nggak pernah ngelawan deh, saya ngikutin. Sekarang perasaan saya ikutin Keren. gitu. Allah Eka, aku speechless Kak. Iya, Kamu sampai bener-bener nerapin. adik. Iya, saya terapin tes semua. Jadi saya tuh berpikir gini, saya udah keluarin uang, benar-benar saya harus praktekkan ini. Dan tadinya tuh saya ini coba-coba yang awal-awal yang saya bilang saya mau punya pembeli 10 juta, ini ngomong dalam hati saya gini, apa betul, coba saya tulis. Tapi saya nulis itu dengan keyakinan, bahkan saya tuh ngebayangin suara kresek, pintu harmonika saya kebuka, orang masuk. Itu saya ngebayangin saya hitung uang, tapi itu saya tulis sambil ngebayangin. Dan luar biasanya 17 juta belum sampai tutup toko itu. Allah ya Rabbi. Teman-teman begitu loh caranya bikin tulisan di asumsi. Jadi nggak hanya sekedar ditulis, setelah tulis bayangkan dan ajak tubuhmu, 5 panca indramu, ajak 40 triliun sel tubuhmu bergetar merasakan itu sudah terjadi. Ada juga yang saya suka dari Teteh tuh, selalu saya simpan apa yang ada di dalam itu yang di luar ya Teteh, kalau nggak salah. Seperti bagaimana itu. Di luar? Jadi seperti itu di dalam. Ya, jadi saya selalu simpan itu juga. Banyak. Pokoknya buat teman-teman semua, kalau pernah dengar Teh Febi ngomong Al-Quran diperes jadi Al-Fatihah, diperes jadi Bismillah, terakhir jadi cinta. Kalau teman-teman paham itu, tidak ada kepanikan sama sekali, tidak ada kecemasan. Yang ada tuh kita siap menerima semua keberlimpahan, karena memang nyatanya semua sudah disediakan ternyata. Tinggal kita yang berani langkah kecil untuk mengambilnya. Insya Allah. Keindahan cerita dari Papua, dari pedalaman Papua, 10 jam dari lokasi berapa tadi? 8 jam atau berapa jam? 8 jam. Naik 8 mobil, jam. naik mobil. 8 jam naik mobil dari judul provinsi baru ketemu tempat kamu, gitu ya? Iya. Di sini belum ada lampu merah, Teh. Oh, oke. Belum ada lampu merah. Masya Allah, sayangku. Ini saya ada di Papua juga nih. Mungkin Merauke, saya selalu ngebayang gimana rasanya punya toko, tapi di sana tuh mustahil. Selalu saya berpikir begitu. Tiba-tiba suami saya dipindahkan ke Papua dan saya punya toko di Papua. Jadi saya sadar, oh ya, saya pernah ngomong begini waktu itu. Jadi sadar lagi. Jadi mulai sekarang buat Eka dan teman-teman, izinkan kamu memahami. Selama ini kan kita begini Kak cara berpikirnya. Ya Allah, kapankah ya Allah doaku terkabul? Kan gitu biasanya. Kita menunggu. Iya. Kita menunggu, kapan ya Allah doaku terkabul, tolong aku ya Allah, kapan? Kita menunggu. Itu identitas lama, itu cara lama. Yang sebenarnya adalah kapan dirimu, tubuhmu bergetar dalam frekuensi syukur sudah menerima itu. Jadi sebetulnya kuncinya bukan di kamu nunggu kapan. Pertanyaannya balik, kamu tubuhnya bergetarnya kapan dalam getaran syukur, tenang, cinta, dan rasa terima kasih. Ketika kamu bersyukur dalam getaran tubuhmu seperti itu, apa yang kamu mau datang. Gitu. Jadi selama ini jangan menunggu untuk kapan Tuhan mau kabulin doa kamu. Tapi pertanyaannya dibalik, kapan tubuhmu mau bergetar dalam frekuensi getaran syukur sudah menerima. Satu. Kebiasaan aku mah Gitu. Jadi Eka, terima kasih banyak, Masya Allah, indah sekali ceritamu hari ini. Semoga bisa menjadi insight ya buat teman-teman semua. Dari kisah Mbak Eka, kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Bahwa perubahan besar seringkali berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Daily rutin yang ia jalani bukan sekedar rutinitas, tetapi menjadi proses membangun cara berpikir, mengelola emosi, dan mengambil tindakan dengan lebih sadar. Menurut pengalamannya, proses inilah yang membuka jalan baru dalam kehidupannya, hingga ia merasakan kelimpahan dalam usaha dan kesehariannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bahwa ketika kita bersedia bertumbuh dan terus berproses, selalu ada peluang untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam hidup kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang terdekat
agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di kajian berikutnya.